tentang peubah kontrol berbatas. Masalah kontrol optimum yang memaksimumkan fungsional objektif. JUT sama dengan integral dari 0 menuju T, F0 xt ut t dt. Dengan kendala xt, fxt ut t. Kontrol U memenuhi kendala GI xt ut t lebih besar sama dengan 0 dan xt dan xt elemen R pangkat N dan ut elemen R pangkat K. Masalah kontrol optimum di atas dapat ditransformasikan menjadi masalah dengan kendala persamaan. Hal ini dilakukan dengan membuat peubah semu, yaitu .xi sehingga GI X UT dikurang XI sama dengan 0. Didefinisikan fungsi f dengan f sama dengan h dikurang px ditambah lambda g dikurang xi i menuju 2. Teorema. Misalkan U star T merupakan kontrol admissible yang mentransfer state awal X0 kepada state target Xt T dan memberikan ekstremal untuk fungsional J. Didefinisikan fungsi H dot sama dengan P0 F0 ditambah Px ditambah lambda G. Supaya kontrol U star T adalah kontrol yang optimal, maka perlu untuk terdapatnya suatu pasangan P0, PT, dan lambda T pada interval waktu 0, T sehingga diberikan state awalnya itu kan X0, state targetnya Xt, T. Fungsi dot H sama dengan P0 F0 ditambah PF lambda G sehingga didapatkan P0 PT tidak sama dengan 0 dot xt sama dengan HP dot PT sama dengan min HX HU atau H X star UT P0P lebih besar sama dengan H X star U P0P. Lambda I lebih besar sama dengan 0, GI lebih besar sama dengan 0, dan lambda I GI sama dengan 0. Salah kontrol optimum dengan peubah kontrol berbatas. Perhatikan masalah kontrol optimum yang memaksimumkan fungsional objektif, di mana J UT sama dengan integral 0 menuju T F0 xt ut t dt dengan kendala .xt sama dengan fxt ut t. G x ut lebih besar sama dengan 0, di mana 1 lebih kecil sama dengan I, lebih kecil sama dengan Q, lebih kecil sama dengan R, dan lebih kecil sama dengan N. Kendala ketaksamaan transfer ditransfer menjadi kendala persamaan dengan mengenalkan peubah semu, yaitu .xi. Sehingga GI X UT dikurang XI dot saat I menuju 2 sama dengan 0, yaitu 1 lebih kecil sama dengan I, lebih kecil sama dengan Q. Teorema. Misalkan U star merupakan kontrol admissible yang mentransfer sistem dari state awal yaitu X0,0 kepada state tujuan Xt, T. Supaya kontrol U star T merupakan kontrol optimum, maka terdapat PT tidak sama dengan 0 dan lambda T sehingga diberikan state awalnya itu X0,0, state tujuannya Xt, T. Supaya kontrol U star T merupakan kontrol optimum, maka terdapat PT tidak sama dengan 0 dan lambda T sehingga diperoleh 1. X dot sama dengan HP. Yang kedua, P dot sama dengan HX ekuivalen
dengan min hx ditambah lambda gx. HU sama dengan 0 jika dan hanya jika HU ditambah lambda GU sama dengan 0, lambda I lebih besar sama dengan 0, GI lebih besar sama dengan 0, lambda IGI sama dengan 0. Dengan Hamiltonian sama dengan F0 ditambah PX ditambah lambda G ekuivalen dengan H ditambah lambda G. Catatan kontrol optimum dengan peubah kontrol berbatas. Apabila dari peubah kontrol dalam bentuk UI lebih besar sama dengan MI, lebih kecil sama dengan M besar I, MI, M besar I, bilangan yang diberikan, maka DOH per DO UI lebih besar 0 jika U star I sama dengan M besar I, sama dengan 0 jika UI lebih besar dari MI lebih kecil dari M besar I, lebih kecil sama dengan 0 jika U star I sama dengan MI. Dengan demikian, kendala G menjadi GI ekuivalen M besar I dikurang UI, di mana I sama dengan 1 sampai R. GI ekuivalen UJ dikurang MJ, di mana J lebih besar J sama dengan R ditambah 1 sampai 2R, atau 1 dikurang U dikurang Xi 1 menuju 2 sama dengan 0, U ditambah 1 dikurang Xi 1 menuju 2 sama dengan 0. Masalah kontrol optimum linier. Nah, masalah kontrol optimum linier itu adalah masalah kontrol optimum di mana fungsi Hamiltoniannya merupakan fungsi linier dari peubah kontrol. Nah, secara umum, fungsi Hamiltonian itu dalam bentuk linier dapat dituliskan H ekuivalen psi XPT ditambah sigma XPT UT. Dengan sigma XPT menyatakan kumpulan koefisien dari peubah kontrol UT ini disebut sebagai switching function, dan psi XPT merupakan kumpulan koefisien yang tidak memuat UT. Nah, secara umum itu, untuk kontrol yang tidak memiliki batasan, kontrol ekstremumnya tidak ada. Tapi kalau kontrol yang memiliki batas, maka kontrol ekstremumnya akan terdapat pada batas-batasnya. Nah, kita misalkan kontrol U berbatas, UI lebih besar sama dengan M kecil I, dan UI lebih kecil sama dengan M besar I. Nah, untuk setiap I dengan M kecil I dan M besar I berturut-turut merupakan nilai minimum dan maksimum yang dapat dicapai oleh UI. Apabila M kecil I dan M besar I merupakan konstanta, maka dapat ditulis UI lebih besar sama dengan 1 dan UI lebih kecil sama dengan 1. Dengan merupakan prinsip maksimum Pontryagin pada masalah seperti ini, maka diperolehlah kontrol optimum U bintang I sama dengan I atau M besar I jika sigma I itu lebih besar dari 0, dan min 1 untuk M kecil I jika sigma I lebih kecil 0. Nah, kita perhatikanlah sistem persamaan diferensial berikut ini. Dot xt sama dengan axt tambah but, dengan x adalah vektor dimensi min n dan psi itu vektor dimensi min r. A adalah matriks ukuran n kali n dan B adalah matriks ukuran n kali r. Nah, di sini mutlak UI itu lebih kecil sama dengan 1 dan I lebih besar sama dengan 1 dan I lebih kecil sama dengan R. Kontrol harus dipilih sehingga mentransfer sistem dari posisi awal atau x0 kepada set akhir atau tujuan xt sama dengan 0 dalam waktu yang minimum. Hal ini berarti bahwa fungsional objektif adalah dalam bentuk meminimumkan waktu, yaitu min ju sama dengan 0 menuju t dt. Fungsi Hamiltonnya diberikan kepada ini oleh H ekuivalen 1 tambah P aksen AX tambah P aksen BU dot P sama dengan min HX sama dengan min A aksen P. Nah,
Kemudian switching function dari sigma ekuivalen P aksen B ekuivalen P aksen B1, B2 hingga Bn dengan BI menyatakan kolom ke I itu atau I lebih besar sama dengan 1 dan I lebih kecil sama dengan R dari matriks B. Karena mutlak U itu lebih kecil sama dengan 1 untuk setiap I dan H fungsi linear dari U, maka diperolehlah U bintang I sama dengan satunya untuk sigma I ekuivalen P aksen BI lebih besar dari 0, itu beng-beng. Yang kedua, min 1 untuk sigma I ekuivalen P aksen BI lebih kecil 0 juga beng-beng. Nah, yang ketiga itu undeterminate atau tidak tentu. Untuk P aksen BI sama dengan 0 itu singular. Nah, untuk kasus ini tidak mungkin terjadi P sama dengan 0 sehingga P aksen BI itu sama dengan 0. Jadi kontrol singular tidak mungkin terjadi. Akibatnya kontrolnya adalah beng-beng. Satu hal yang perlu diingat bahwa dalam masalah meminimumkan waktu, kontrol optimum tidak selalu ada apabila tidak ada kontrol admissible yang membawa sistem ke target yang diinginkan, maka kontrol optimumnya tidak ada. Nah, coba menjelaskan contoh dari kontrol optimum linear, yaitu kebijakan moneter optimal. Untuk aplikasi dalam masalah ekonomi, perhatikan model kebijakan moneter optimal yang dikembangkan oleh Peterson dan Lerner 1971. Sistem yang digunakan berdasarkan studi empiris Friedman yang sudah dimodifikasi, yaitu A kuadrat per 2 B kuadrat XT per DT kuadrat tambah A dXT per DT tambah XT sama dengan UT. Dengan XT menyatakan tingkat pertumbuhan pendapatan uang proporsional untuk U ekuivalen M tambah B M dot, di mana M ekuivalen 1 per M BM per DT merupakan tingkat pertumbuhan pendapatan yang uang proporsional yang beredar, yaitu MT dan B suatu konstanta. A merupakan konstanta yang mempresentasikan rentang siklus bisnis. Dengan mendefinisikan X sama dengan X1 dan X dot sama dengan X2 dan D kuadrat XT per DT kuadrat sama dengan X dot 2. Masalah di atas dapat kita tulis dalam bentuk X dot T sama dengan AXT tambah BUT. Objektif dari otoritas moneter adalah untuk mencapai pendapatan nasional yang stabil pada waktu mendatang, yaitu XT sama dengan X1T dan X dot T sama dengan 0 dengan cara menggunakan kebijakan pasokan uang yang optimal. Masalah ini sama saja dengan meminimumkan fungsi dari JU sama dengan integral 0 menuju T dt dengan kendala X dot T sama dengan AXT tambah BUT. Dengan X0 ekuivalen X10, X2 dikali 0 sama dengan X10 dan X20 jika diberikan XT ekuivalen X1 dikali T dan X2 dikali T, maka menjadi X1T, 0. Kenapa bisa jadi 0? Karena X2 tadi sama dengan X dot dan X dot T itu sama dengan 0. Jadi dia X1T, 0. Masalah ini merupakan kontrol optimum linear dan Hamilton yang jika diberi H ekuivalen 1
dikurang 2P2 per A kuadrat dikali X1 tambah P2 dikurang 2P2 per A dikali X2 tambah 2 per A kuadrat dikali P2U. Dan fungsi beralihnya itu sama dengan 2 per A kuadrat dikali P2. Dan kebijakan optimalnya U star T itu 0,1 jika P2T lebih besar 0 dan min 0,1 jika P2T kecil dari 0. Karena U star T sudah didapat, maka kita dapat menentukan nilai minimum dan maksimumnya, yaitu 0,1 dan min 0,1. Karena P dot sama dengan min Hx sama dengan A min A inverse P, dan nilai eigen matriks min A inverse-nya adalah mu sama dengan 1 per A plus minus I per A. Maka menjadi P2T sama dengan E pangkat T per A dikali C1 cos T per A ditambah C2 sin T per A. Jadi P2 itu bertindak sebagai fungsi beralih yang tidak pernah bernilai nol. Jadi status dari sistem diperoleh dengan menyelesaikan X dot T sama dengan AX T plus minus 0,1 B. Karena nilai eigen dari A adalah nilai eigen dari A itu mu sama dengan min 1 per A plus minus I per A, maka solusi dari X nya itu adalah X1T sama dengan plus minus 0,1 E pangkat min 1 per A dikali C3 cos T per A tambah C4 sin T per A untuk U sama dengan plus minus 0,1. Dan X2T nya itu sama dengan 1 per A E pangkat min T per A dikali C4 kurang C3 cos T per A dikurang C3 ditambah C4 sin T per A. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akan menjelaskan tentang kontrol optimal dengan mixed state constraint. Mixed constraint di sini merujuk pada kendala perteksamaan yang harus dipenuhi oleh peubah state dan peubah kontrol secara bersama-sama. Bentuk umum MKO dengan mixed constraint diberikan oleh Max J sama dengan integral TO F dalam kurung XUT dt. STX sama dengan G dalam kurung XUT. Maka H dalam kurung XUT lebih besar sama dengan 0, maka disebut mixed constraint. X dalam kurung 0 sama dengan X0. Syarat batas di waktu akhir dapat ditambah, misalnya XT, X dalam kurung T sama dengan XT. X dalam kurung T lebih besar sama dengan B, atau XT bebas. Kendala H dalam kurung XUT lebih besar sama dengan 0 disebut sebagai mixed state constraint dan dapat terdiri atas lebih dari satu perteksamaan. Fungsi Hamilton dan fungsi Lagrange diberikan oleh H sama dengan F tambah PG.
H sama dengan H tambah lambda H sama dengan F tambah PG tambah lambda H. Syaratnya adalah perlu agar X star dalam kurung T, U star dalam kurung T merupakan solusi optimum ialah 1. HU sama dengan 0, maka disebut U memaksimumkan H. 2. X sama dengan HP. 3. HU sama dengan 0. 4. Lambda lebih besar sama dengan 0, H lebih besar sama dengan 0, lambda H sama dengan 0. Maka itu dimaksud maksimisasi. Lambda lebih kecil sama dengan 0, H lebih besar sama dengan 0, lambda H sama dengan 0 itu disebut minimisasi. Yang kelima itu adalah P sama dengan min H. Langsung saja kita masuk ke contoh ya. Selesaikan MKO dengan mixed constraint berikut. Max J sama dengan integral 1 0 U dt ST X sama dengan U. X kurang U lebih besar sama dengan 0. X dalam kurung 0 sama dengan 1, X dalam kurung 0 bebas. Penyelesaiannya adalah dari MKU di atas didefinisikan H1 sama dengan U dan H2 sama dengan X dikurang U dengan fungsi Hamilton H sama dengan U tambah PU sama dengan 1 tambah PU. Karena H linear terhadap U dan U lebih besar sama dengan 0 lebih kecil sama dengan X, maka U star sama dengan X1 tambah P lebih besar 0 O 1 tambah P lebih kecil dari O sama dengan X P lebih besar min 1 0 P lebih besar min 1. Fungsi Lagrange itu adalah H sama dengan H tambah 1 U tambah lambda 2 dalam kurung X kurang U sama dengan 1 tambah P tambah lambda 1 dikurang lambda 2 U tambah lambda 2X. Selanjutnya HU sama dengan 0, maka 1 tambah P tambah lambda 1 tambah lambda 2 sama dengan 0. P sama dengan min HX, maka P sama dengan min lambda 1. Dengan syarat transversalitas P1 sama dengan 0 karena X1 bebas. Jika U star sama dengan X, maka kondisi lambda lebih besar sama dengan 0, H lambda lebih besar 0, lambda H sama dengan 0. Memberikan H1 sama dengan X lebih besar sama dengan 0, maka lambda 1 sama dengan 0. H2 sama dengan 0, maka lambda 2 lebih besar sama dengan 0. Akibatnya, 1 tambah P dikurang lambda 2 sama dengan 0, maka lambda 2 sama dengan P tambah 1. Sehingga P min lambda 2, maka P sama dengan min P dikurang 1. PT sama dengan AE pangkat T dikurang 1. P1 sama dengan 0, maka PT sama dengan E pangkat 1 min T dikurang 1. Maka jelas bahwa PT lebih besar dari min 1. X lambda 2 T sama dengan E pangkat 1 dikurang T. Peubah state X sama dengan U dan U sama dengan X. X sama dengan X, XT sama dengan BE pangkat T. X dalam kurung 0 sama dengan 1, maka XT sama dengan E pangkat T. Lalu UT sama dengan E pangkat T. Jadi U start T sama dengan E pangkat T. P start T sama dengan E1 E pangkat 1 min T dikurang 1. Lambda 2 start T sama dengan E pangkat 1 min T. Lambda 1 start T sama dengan 0. Jika U start sama dengan 0, maka kondisi lambda lebih besar sama dengan 0, H lebih besar sama dengan 0, lambda H sama dengan 0. Memberikan H1 sama dengan
0, maka lambda 1 lebih besar sama dengan 0. H1 sama dengan H1 sama dengan X lebih besar sama dengan 0, maka lambda 2 sama dengan 0. Akibatnya 1 tambah P tambah lambda 1 sama dengan 0, lambda 1 sama dengan min P kurang 1. Kondisi P sama dengan min HX, P sama dengan min lambda 2 memberikan P sama dengan 0, PT sama dengan A. Syarat transversalitas P1 sama dengan 0 mengakibatkan PT sama dengan 0. Jelas PT lebih besar dari min 1 sehingga U start sama dengan 0, maka tidak mungkin terjadi. Itu materi yang terakhir, masalah kontrol optimal dengan four state contents, di mana bentuk umum four state contents di sini merujuk pada kendala pertaksamaan yang harus dipenuhi hanya dengan peubah state. Bentuk umum masalah kontrol optimalnya yaitu max J sama dengan integral 0 menuju T fungsi x ut det STX sama dengan fungsi x ut GXT lebih besar sama dengan 0 atau four state contentsnya x0 x kali 0 sama dengan x0. Secara umum, syarat optimalitas bagi masalah kontrol optimal dengan four state contents sama dengan masalah kontrol optimal dengan mixed contents atau yang dijelaskan teman kita sebelumnya. Saya akan menjelaskan yaitu materi yang terakhir, masalah kontrol optimal dengan four state contents, di mana bentuk umum four state contents di sini merujuk pada kendala pertaksamaan yang harus dipenuhi hanya dengan peubah state. Bentuk umum masalah kontrol optimalnya yaitu max J sama dengan integral 0 menuju T fungsi x ut det STX sama dengan fungsi x ut GXT lebih besar sama dengan 0 atau four state contentsnya x0 x kali 0 sama dengan x0. Secara umum, syarat optimalitas bagi masalah kontrol optimal dengan four state contents sama dengan masalah kontrol optimal dengan mixed contents atau yang dijelaskan teman kita sebelumnya. Jadi, U start T bernilai 0 di mana T lebih besar sama dengan 0 dan T lebih kecil sama dengan akar 2 per A. Kemudian AT di mana T lebih besar dari akar 2 per A dan T lebih kecil sama dengan T. Dan X start T bernilai setengah minus setengah AT kuadrat tambah 1 di mana T lebih besar sama dengan 0 dan T lebih kecil sama dengan akar 2 per A. Kemudian 0 di mana T lebih besar dari akar 2 per A dan T lebih kecil dari T. Dengan demikian P start T bernilai KT tambah A di mana T lebih besar sama dengan 0 dan T lebih kecil sama dengan akar 2 per A. Kemudian C di mana T lebih besar dari akar 2 per A dan T lebih kecil dari T, dan 0 di mana T sama dengan T. Yang kedua, lambda 1 menuju start T bernilai 0 di mana T lebih besar dari 0 dan T lebih kecil sama dengan akar 2 per A. Kemudian K T di mana T lebih besar dari akar 2 per A dan T lebih kecil sama dengan T. Dan yang terakhir, lambda 2 menuju start T bernilai C minus KT tambah A di mana T lebih besar sama dengan 0 dan T lebih kecil sama dengan akar 2 per A. Kemudian 0 di mana T lebih besar dari akar 2 per A dan T lebih kecil sama dengan T.